Chapter 9 Account Receivables. Hari ini, kita akan membahas tentang piutang dagang dan bagaimana cara menilainya dalam laporan keuangan. Ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, piutang dagang terbentuk. Nilai yang dicatat adalah jumlah yang dapat ditagih dari pelanggan saat terjadinya penjualan. Perusahaan mengakui adanya piutang dagang dan mencatatnya sebagai aset dalam laporan keuangan, terutama dalam neraca perusahaan. Namun, apakah nilai piutang yang tercantum dalam laporan keuangan akan sama dengan nilai sebenarnya? Dalam beberapa kasus, penyesuaian perlu dilakukan. Metode yang umum digunakan adalah metode cadangan. Perusahaan membuat cadangan piutang ragu-ragu yang mungkin tidak dapat tertagih. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk menentukan perkiraan nilai piutang yang tidak tertagih, seperti berdasarkan persentase penjualan atau persentase piutang. Setelah itu, perusahaan melakukan penyesuaian nilai piutang dalam laporan keuangan dengan mencatatnya sebagai akun cadangan piutang yang diragukan. Dalam beberapa kasus, piutang yang tidak tertagih dapat dihapus dari neraca perusahaan jika konsumen tidak dapat dilacak atau mengalami kebangkrutan. Namun, terkadang, piutang yang telah dihapus dapat mengalami pemulihan. Jika konsumen yang sebelumnya tidak dapat dilacak membayar utangnya, perusahaan harus mencatatnya kembali sebagai piutang yang dipulihkan. Bagaimana cara kerja entry jurnal di sisi piutang? Ingat, piutang terkait dengan barang dan jasa keluar secara kredit atau pada akun. Misalkan, perusahaan perdagangan Anda menjual barang secara kredit kepada pelanggan Anda. Bagian faktur dari entry jurnal untuk ini adalah debit piutang, pendapatan kredit. Setelah pelanggan membayar tagihan, selama 30 hari, 45 hari, atau 60 hari kemudian, Anda mendebit kas dan kredit piutang. Demikianlah penjelasan singkat mengenai piutang dagang. Terima kasih.